Puji nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Saya juga shalom buat jemaat Tuhan yang ada di YouTube, Zoom, Facebook, dan Instagram. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah minggu pagi ini dengan doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang heran Tuhan, Allah yang besar Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan kami datang ke tempat ini Tuhan, ingin memuji menyembah nama-Mu Tuhan, menyediakan waktu kami untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan, karena kami tahu Engkaulah sumber segalanya kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Kami siap menerima taburan dari firman-Mu Tuhan. Kami siap dibaharui dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Hanya satu nama, Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap beribadah, mari sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian. Tuhan memberikan nyanyian baru bagi setiap kita. Amin. Kita
memberikan, Tuhan memberikan yang baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Oh, 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 oh. Banyak orang akan amin melihat dan mencari tahu, lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Katakan Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Ju Yesus, Ju Yesus, I want. Ju Yesus, I need. Ju Yesus, I love. Sejanji trong suốt. Ju Yesus, I want. Ju Yesus, I need. Ju Yesus, I love. Sejanji trong suốt. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, amin. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi, Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, amin. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi, Firman-Nya digenapi, Firman-Nya digenapi, Firman-Nya digenapi. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus salam kita. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita ambil sikap kita untuk tenang. Kita angkat satu pujian sebagai doa kita kepada Tuhan, bahwa tak sedetik pun Tuhan meninggalkan. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir, takkan berakhir. Kasih setia Tuhan, kasih setia-Mu. Sungguh kami kagum Tuhan, sungguh ku kagum akan pribadi-Mu, akan pribadi-Mu. Tak sedetik pun, tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Anugerah-Mu melimpah Tuhan, amin. Bagiku takkan berakhir, takkan berakhir. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu. Sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Betapa kami merindukan, betapa ku
Dan kami puas Tuhan, ku puas dengan kebaikan-Mu. Tak sedetik pun Tuhan, tak sedetik pun. Ini doa kami Bapa, Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah bagiku, takkan berakhir kasih setia-Mu. Amin Tuhan, sungguh kami kagum, sungguh ku kagum akan pribadi-Mu, akan pribadi-Mu. Betapa kami merindukan, betapa ku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwa kami haus, jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidup kami, ya Tuhan, Engkau berkati hidupku. Ku puas dengan kebaikan-Mu, dengan kebaikan-Mu. Betapa ku merindukan Engkau melihat hati setiap kami Tuhan. Engkau ya Tuhan, kami yang datang dengan kerinduan,
memuji, selain kami menyembah. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ini ucapan syukur kami bawa kepadamu Tuhan. Ini pujian penyembahan kami bawa kepadamu Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Kami tetap percaya. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Dia selalu saudara, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan puja dari awal sebagai doa kita kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Tuhan, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, melindungi. Burung di udara, burung di udara. Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu
Janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih buat kehadiran Tuhan pagi hari ini ada bersama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi yang indah. Kami boleh datang untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau anugerahkan kami tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Sehingga hari ini kami boleh datang untuk kami bersama-sama bersuka cita di dalam Engkau Bapa. Roh Kudus kami izinkan Tuhan untuk Engkau melawat setiap kami yang hadir. Kami percaya Tuhan rawatan Roh-Mu Tuhan memberikan kami kekuatan dan bersejahtera sukacita ya Bapa. Sehingga kami merasakan kedamaian, ketenangan yang daripada Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan buka hati kami. Kami mau duduk diam untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Supaya pesan Tuhan pagi hari ini kami semakin diteguhkan, iman kami semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Kami boleh melewati hari-hari yang kami hadapi saat ini Tuhan, di dalam kekuatan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Tapi hamba yang terbatas Tuhan, sebab Engkau Allah yang tidak terbatas. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekali kasih di dalam Tuhan pagi hari ini. Di dalam sejahtera sukacita saya percaya dan dalam setiap hati kita Bapak Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu kita buka kitab kita bersama-sama. Tema pagi hari ini adalah Tuhan mengubah krisis menjadi kelimpahan. Kita buka Lukas pasal ayat yang pertama sampai ayat yang 11. Saya baca ayat yang ganjil, bersama baca ayat yang genap. Ayat 11 kita baca bersama-sama. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Tema pagi hari. Shalom, selamat pagi. Mengubah krisis menjadi kelimpahan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Silakan Bapak Ibu ayat yang kedua. Untuk mempersingkat waktu kita buka kitab kita bersama-sama. Tema pagi hari ini adalah Tuhan mengubah krisis menjadi kelimpahan. Kita buka Lukas pasal ayat yang 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Shalom, selamat pagi. Mengubah krisis menjadi kelimpahan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia. Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kita buka Lukas pasal yang 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari perahu. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bersama-sama, 3, 2, 1. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan saudara yang kasih Tuhan, kalau kita karena banyaknya ikan yang mereka ayat 1 sampai dengan 11, ini ada hal yang menarik. Menariknya apa? Yang pertama, biasanya Tuhan Yesus itu mengajar di bait Allah. Dan mereka itu tapi hari ini ada satu peristiwa, ada satu hal yang berbeda, satu tempat yang berbeda, yang tidak seperti biasanya Tuhan Yesus mengajar.
Dan sesudah mereka pasal ayat yang pertama dikatakan orang banyak mengerumuni dia pun meninggalkan segala sesuatu. Tuhan Yesus begitu dirindukan banyak orang yang pada waktu dia manusia. Ada banyak orang yang begitu haus untuk mendengar pengajaran firman yang terima. Saya suka bercanda dengan sahabat saya bilang kalau Tuhan Yesus hadir hari ini di Jakarta, dia menampilkan Tuhan Yesus mengajak ada begitu banyak orang yang mencintai dia. Ada satu peristiwa orang dengan berbagai kalangan usia itu begitu menyukai Tuhan Yesus. Seperti biasa. Bapak Ibu, kalau kita lihat ternyata mengajar dan firman Tuhan pasal ayat yang pertama dikatakan orang banyak mengerumuni orang Yahudi mengajar itu di dalam bait Tuhan Yesus begitu. Tapi Yesus tidak mengajar selalu di bait Allah. Ada banyak orang yang ada beberapa gereja hari ini mereka tidak mau untuk saya suka bercanda dengan sahabat memberitakan firman ya. Ada mereka yang tidak suka dengan kebaktian padan, ya, kebaktian di pinggir pantai dan sebagainya. Banyak orang yang mencintai. Apakah ketika Tuhan Yesus mengajar hal seperti ini dia salah? Sebagai kalangan usia. Ingat, ya. Mengajar firman Tuhan tidak dibatasi oleh sebuah tradisi, sebuah aturan harus dijalankan. Saudara lihat di Manado hari-hari ini, saudara. Itu fenomena hamba-hamba Tuhan yang menguji, yang memberitakan firman Tuhan. Yesus gereja pinggir jalan hari-hari ini mulai bermunculan. Ada beberapa gereja hari ini sesuatu yang baru muncul di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Memberitakan firman. Tapi saya tidak berbicara tentang itu. Hari-hari ini banyak teman-teman lulusan STT, ya, adik-adik kelas saya, saudara. Mereka kembali ke Manado karena di gereja di Jakarta mereka tidak bisa buka. Apa yang mereka lakukan? Ingat, mereka meminggir di pasar-pasar. Mengajar firman Tuhan tidak dibatasi oleh. Dulu kok kita dengar sebuah lagu pujian, sukacita puji lihat di mana rumah dan tarian di jalan-jalan itu digenapi firman Tuhan. Gereja pinggir jalan hari-hari ini lagi bermunculan. Ada beberapa tengah-tengah pandemi sesuatu yang baru muncul di hari ini pun masih belum berakhir. Tetap ada pujian pengagungan buat Tuhan. Tidak selalu di dalam gereja, tapi di luar gereja. Kembali kemana? Karena gereja di Jakarta mereka apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sebuah mereka teladan. Mereka meminggir di pasar. Bukan sesuatu yang salah tuh. Dulu tidak dengar sebuah lagu. Nah, saya tidak bahas tentang hal itu. Saya mau bahas hari ini adalah bagaimana kita bisa keluar dari krisis. Di jalan-jalan. Orang sahabat saya pada waktu itu telepon saya sambil menangis. Ya, telepon saya dan berkata, "Ded, tengah-tengah pandemi sesuatu yang baru kehilangan omset 70%. Ada harus bayar hutang ke customer tidak selalu di dalam itu. Supaya gue harus bayar tagihan semua macet. 30% gue nggak sanggup untuk bertahan. Bukan sesuatu. Gue harus tarik anak gue pulang dari luar negeri. Harus jual aset. Gue nggak sanggup apa yang harus terjadi lagi ke depan. Bagaimana kita bisa keluar dari krisis? Gue bisa jadi gembel nih. Saya jatuh susah. Sahabat saya pada waktu itu telepon saya sambil menangis. Saya berikan kekuatan bahwa bukan hanya kau yang mengalami krisis, saya pun mengalami krisis. Kehilangan omset 70%. Saudara pikir hamba Tuhan tidak mengalami krisis 1 tahun lebih pun saya mengalami krisis, Bapak Ibu. Supaya kau harus bayar. Tapi saya tahu jalan keluar untuk menghadapi sebuah krisis karena saya punya Tuhan yang hebat. Gue nggak sanggup untuk bertahan. Aku punya Tuhan yang besar. Anak gue pulang dari luar negeri. Apalagi itu dia harus jual aset. Gue gak sanggup apa yang harus terjadi. Yang kau berjanji. Gue bisa jadi gembel. Dia janji kok tidak akan tinggalkan kita. Itu yang saya amini. Saya dengar dia ngomong 1 jam lebih. Bahwa bukan hanya 3-4 tahun lalu ketika dia sukses, mana dia cari saya. Saudara pikir hamba Tuhan tidak. Dia lupa dengan omset yang berlimpah. Dengan propertinya di mana-mana, setiap untung beli properti. Saya untung jangan. Kemarin saudaraku dia jual di Gading Serpong Irago rugi 200 juta. Aku punya Tuhan. Masih mau ikut Tuhan, haleluya. Apalagi itu dia. Tuhan izinkan kita bisa bangkrut di tengah-tengah masalah seperti sekarang ini. Dia janji 2040 perusahaan retail di Indonesia tutup di masa pandemi. Dia ngomong 1 jam lebih. Beberapa anak Tuhan potong gaji. Dia sukses, mana dia cari saya. Beberapa mereka yang bisnis tidak ada omset. Dia lupa. Masihkah kita berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Masih ada pujian yang kalau keluar dari mulut kita di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini. Entah di dalam doamu pagi hari, entah di dalam doamu malam hari ini. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, never give up Bapak Ibu di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi. 40 perusahaan retail di Indonesia tutup di masa depan. Ibu Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Beberapa anak Tuhan potong gaji. Bapak mana yang membiarkan anaknya dalam keadaan bisnis tidak ada omset susah. Dia tengah tangan rasain. Terima kasih di mana-mana setiap untung untuk kasih. Saya pun punya anak di tengah krisis. Saya biarkan saya makan juga. Situasi yang seperti sekarang ini. Saya pun mengalami dalam doamu pagi hari, di dalam doa
begitu luar biasa Bapak Ibu di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Tuhan mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Sama Bapak Ibu di tengah-tengah 2000 kebutuhannya tetap sama di Indonesia tetap di masa depan Ibu Saudara dan saya ada anak-anak Tuhan. Beberapa anak Bapak Ibu kita belajar pagi hari ini apa yang terjadi. Ini berkisah tentang Tuhan Yesus ya, memilih murid-murid rasain. Saya tidak bermaksud untuk menghakimi siapapun. Untuk mari kita introspeksi apakah kita layak menjadi orang pilihan Tuhan. Situasi yang sekarang ini kita lihat pasal yang kelima ini. Yang pertama yang Tuhan katakan adalah Simon dalam keadaan krisis. Ayat 3 tampilkan. Kebutuhannya tetap sama. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu apa? Belajar pagi hari ini. Apa yang perahu Simon menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk dan menghajar orang banyak di atas perahu. Dari jauh Tuhan Yesus sudah pandang. Mari kita introspeksi. Dia tahu Simon dalam keadaan kesulitan. Betul? Kita lihat pasal yang kelima ini. Dia tahu. Yang pertama masuk Bapak Ibu hari ini apapun yang Bapak Ibu alami kesulitan. Dia tahu dalam keadaan dari jauh. Ayat 3 tampilkan. Anaknya membutuhkan pertolongan. Dia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu lantas kemudian apa yang terjadi, saudara? Perahu Simon. Satu hal yang luar biasa terjadi. Dia memilih perahu Simon. Dia duduk dan menghajar orang banyak. Simon murid yang dia kasih. Dari jauh Tuhan Yesus sudah orang murid yang dia pilih. Dia tahu Simon dalam keadaan kesulitan. Kisah-kisah yang sebenarnya kita lihat pasal yang kelima. Dia tahu. Yang pertama masuk Bapak Ibu hari ini apapun yang Bapak Ibu alami kesulitan. Dia tahu dalam keadaan dari ayat 3. Anaknya membutuhkan pertolongan. Tapi hal yang menarik dikatakan lagi di sini adalah ketika Yesus melihat Simon dalam kesulitan, yang luar biasa terjadi. Dia memilih perahu Simon. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Pergilah ke tempat yang jauh dan tebarkanlah jalamu untuk membawa." Simon dalam keadaan kesulitan. Pernahkah saudara ketika saudara mengalami kesulitan, saudara mengizinkan Tuhan masuk ke dalam perahu? Yang pertama masuk Bapak saudara ketika menghadapi kesulitan, entah sakit penyakit, terpapar COVID-19, saya merasakan terpapar COVID-19. Anaknya membutuhkan pertolongan. Dan kemurahan Tuhan hari ini saya masih teringat seperti sekarang. Saya nggak tahu kalau tugas saya selesai karena COVID-19. Dia memilih Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu menghadirkan Tuhan? Setelah saya berbicara, ia berkata kepada Simon, "Pergilah ke tempat yang jauh, ekonomi rumah tanggamu, suamimu yang nggak pulang hari ini, pernahkah saudara, anakmu yang mungkin terlibat di dalam kejahatan, kriminal, narkoba dan sebagainya. Wah, pernahkah hadirkan? Izinkan Tuhan masuk ke dalam kehidupanmu. Entah sakit penyakit, terpapar COVID-19. Langkah pertama adalah ketika Simon Petrus mengizinkan Tuhan, silakan Tuhan naik ke dalam perahu. Dan kemurahan Tuhan hari ini saya masih teringat sekarang. Langkah yang pertama Simon membuka hatinya, membuka tempatnya. Tuhan, silakan. Tuhan Yesus datang ekonomi rumah tangga ke atas perahu Simon. Untuk apa? Saudara lihat ayat yang anakmu yang mungkin terlibat di sana dikatakan bahwa Tuhan mengajar, hadirkan, begitu Tuhan masuk ke dalam kehidupan. Simon dengarkan. Langkah pertama adalah ketika Simon Petrus mengizinkan Tuhan, silakan Tuhan naik. Ketika Tuhan Yesus ada di perahu Simon, dia mengajar. Wah, dengan kemurahan Tuhan hari ini saya masih teringat. Langkah yang pertama Simon membuka hatinya, membuka tempatnya. Tuhan, silakan. Jadi pemulihan dan Tuhan Yesus datang ekonomi rumah tangga ke atas perahu Simon. Untuk apa? Saudara lihat ayat yang anakmu yang mungkin terlibat di sana dikatakan bahwa ketika kita punya masalah kita jauh daripada Tuhan, nggak pernah mengizinkan Tuhan masuk ke dalam kehidupan. Perahu Simon dengan rumah tangga. Langkah pertama adalah Simon Petrus mengizinkan Tuhan, silakan Tuhan naik. Ketika Tuhan Yesus ada di perahu Simon, dia mengajak, wah, dengan kemurahan Tuhan hari ini saya masih teringat. Langkah yang pertama Simon membuka hatinya, membuka tempatnya. Tuhan, silakan. Tuhan Yesus datang ke atas perahu Simon. Untuk apa? Saudara lihat ayat yang anakmu yang terlibat di sana dikatakan bahwa ketika kita punya masalah kita jauh daripada Tuhan, nggak pernah mengizinkan Tuhan masuk ke dalam keputusanmu. Perahu Simon dengan langkah pertama adalah Simon Petrus mengizinkan Tuhan, silakan. Ada ruginya buat Tuhan Yesus ada di perahu Simon, dia mengajak dengan kemurahan Tuhan hari ini saya masih teringat. Langkah yang pertama Simon membuka hati, membuka tempatnya. Tuhan, silakan. Orang yang begitu mencintai Tuhan
Yesus atas perahu Simon. Untuk apa? Saudara lihat Efren, anakmu yang di sana dikatakan bahwa dia ini masalah jauh daripada Tuhan, nggak pernah mengizinkan Tuhan masuk dalam keputusan. Perahu Simon dengan langkah pertama adalah Simon versus mengizinkan Tuhan. Ada ruginya buat Tuhan Yesus ada di perahu Simon, dia mengajak dengan menggunakan Tuhan. Hari ini saya masih punya Simon membuka tempat itu. Orang yang begitu mencintai Tuhan Yesus atas perahu Simon. Untuk apa? Saudara lihat Efren, anakmu yang di sana dikatakan bahwa dia ini masalah jauh daripada Tuhan, nggak pernah mengizinkan perahu Simon dengan langkah pertama adalah Simon versus mengizinkan Tuhan. Ada ruginya buat Tuhan Yesus ada di perahu Simon, dia mengajak dengan menggunakan Tuhan. Hari ini saya masih punya Simon membuka tempat itu. Nah, saya langsung masuk kepada yang begitu mencintai Tuhan Yesus. Bagaimana caranya supaya kita untuk apa? Saudara lihat ya, anakmu yang sekarang dikatakan bahwa dia ini masalah jauh daripada saya masa secara perahu Simon dengan langkah pertama adalah Simon versus mengizinkan Tuhan. Ada ruginya buat Tuhan Yesus ada di perahu saya menggunakan Tuhan. Hari ini saya masih punya kita bacakan ayat ini. Simon membuka tempat itu. Saya langsung masuk kepada yang begitu mencintai Tuhan Yesus. Bagaimana caranya supaya kita menjadi saudara lihat ya, anakmu yang sekarang dia ini masalah jauh daripada saya masa perahu Simon dengan langkah pertama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di perahu saya Tuhan. Hari ini saya masih punya bacakan ayat ini. Simon membuka tempat itu. Saya langsung masuk kepada yang begitu mencintai Tuhan Yesus. Bagaimana caranya supaya saudara lihat ya, anakmu yang sekarang dia ini masalah jauh daripada saya perahu Simon dengan langkah pertama Tuhan Yesus sudah hari jauh dari gereja. Tuhan Yesus ada di perahu saya Tuhan. Hari ini saya masih punya ayat ini. Simon membuka tempat itu. Saya langsung masuk kepada yang begitu mencintai Tuhan Yesus. Bagaimana caranya supaya saudara lihat ya, anakmu yang sekarang dia ini masalah jauh daripada saya perahu Simon dengan langkah pertama Tuhan Yesus sudah hari jauh dari gereja. Tuhan Yesus ada di perahu saya Tuhan. Hari ini saya masih punya ayat ini. Simon membuka tempat itu. Saya langsung masuk kepada yang begitu mencintai Tuhan Yesus. Ayat Simon menjadi guru terasa panjang jelas dan kami tidak Tuhan Yesus sudah hari jauh dari gereja ketika seorang yang dia percaya ini Danau Genesaret kayaknya situ gitu ayat jauh lebih dia cari dari pinggir agak ke tengah sampai ke ujung ke seberang tidak ada apa-apa ayat yang lagi mengelilingi danau utara barat timur selatan Simon menjadi guru terasa panjang kami tidak melempar jalan Tuhan Yesus sudah hari jauh dari gereja ketika seorang yang ini Danau Genesaret yang dia tarikan tinggalnya ayat jauh lebih dia cari dari pinggir agak ke tengah sampai ke ujung ke seberang tidak ada apa-apa ayat yang lagi mengelilingi danau utara barat timur selatan Simon menjadi guru terasa panjang Tuhan Yesus sudah hari jauh dari gereja ketika seorang ini Danau Genesaret yang dia tarikan tinggal sebelah
sampai ke ujung ke seberang tidak ada apa-apa ya. Yang bentar lagi mengelilingi danau itu antara barat timur selatan. Simon gul sampai ke ujung ke seberang tidak ada apa-apa ya. Yang bentar lagi mengelilingi danau itu antara barat timur selatan di sumut-sumut. Ya Tuhan, sampai ke ujung ke seberang tidak ada apa-apa ya. Yang bentar lagi mengelilingi danau itu antara barat timur selatan di sumut-sumut. Sampai ke ujung ke seberang tidak ada apa-apa ya. Yang pertama generasi yang kedua apa saudara lihat ayat yang kelima b. Tetapi kalau engkau menyuruhnya, aku akan menerangkan jalan jalan. Nggak mungkin ya Pak ya, kalau dia punya mertua berarti dia punya istri. Sampai ke ujung ke seberang. Artinya nih sama-sama penghasilannya nih, penghasilannya dia nih bukan sedang uji nih. Tetapi kalau engkau menyuruhnya, ikannya dia jual dengan apa? Itu ngapain? Sahabat-sahabat yang lain menafsir. THR dipotong masih bisa katakan kita hari ini ya istri punya mertua. Nanti Desember nih bonus akhir tahun nggak ada nih, masih bisa bilang terima kasih Tuhan, masih bisa ngomong gitu nggak saja. Ujian ini sama-sama jangan dia nih penghasilannya dia nih sedang uji kali itu. Tetapi kalau engkau menyuruhnya, ikannya dia jual dengan apa? Apa yang terjadi yang lain kenapa? Lihat ayat yang kelima b. THR udah nggak ada pendapat kan nggak ada apa. Nanti Desember tenaga juga nggak ada nih, masih bisa bilang udah begadang semalam. Ujian ini udah ketahuan nggak ada hasilnya nih proposal tiga yang banyak ikannya besar. Udah dicoba juga nggak ada pendapat. Sekarang Tuhan apa yang terjadi yang lain kenapa? Lihat ayat yang kelima. Saudara dengan baik. Simon bisa taat tidak? Bisa. Dia tidak taat. Oh dia udah coba. Sepanjang malam kan bisa bilang 1 jam 2 jam dia udah begadang sama dia ada satu yang ujian ada hasilnya nih proposal tiga yang banyak ikannya besar. Kalau saya udah coba sih udah dicoba demikian juga dengan Kristen. Berapa banyak orang Kristen udah dengar firman Tuhan, udah didoain, udah ikut PA segala macam. Saudara yang paling baik. Simon bisa taat tidak? Ketika Tuhan bilang nak lakukan. Dia udah coba. Tetap aja tuh dia diam. Sepanjang malam kan bisa bilang 1 jam 2 jam dia udah begadang sama dia ada satu yang ujian ada hasilnya nih proposal tiga yang banyak ikannya besar. Kalau saya udah coba sih udah dicoba. Demikian juga dengan Kristen. Berapa banyak orang Kristen udah dengar firman Tuhan, udah didoain, udah ikut PA segala macam. Saudara apa yang dia ucapkan? Ketika Tuhan bilang nak. Jadi yang pertama kerja keras, yang kedua taat, yang ketiga tetap aja tuh dia diam. Ayat yang ke-6.
Sepanjang malam bilang 1 jam 2 jam sudah begadang. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Oh iya, kenapa itu? Saudara, itu danau Galilea yang bisa cukup dalam. Udah dengar danau Galilea budaya yang cukup. Saudara bisa hitung panjangnya itu jalan tuh berapa? Besar yang diuji apa? Dan jalannya itu jadi yang pertama kerja keras yang kedua. Tadi ditebas itu yang tidak ada yang nyangkut. Sepanjang malam itu jalan dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Betul ini. Oh iya, kenapa itu? Saudara, itu danau Galilea yang bisa cukup dalam. Udah dengar danau Galilea budaya yang cukup. Saudara bisa hitung panjangnya itu jalan tuh berapa? Besar yang diuji apa? Dan jalannya jadi yang pertama kerja keras yang kedua. Tadi ditebas itu yang tidak ada yang nyangkut. Sepanjang malam jadi iman timbul dari apa? Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Tadi Simon waktu izinkan Tuhan Yesus mengajar. Oh iya, Tuhan Yesus mengajar dengan firman dia dengar itu danau Galilea yang cukup dalam. Dia dengar waktu Tuhan Yesus Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan ada di sini itu jalan. Apakah Simon tidak dengar firman yang diajarkan Tuhan Yesus yang disampaikan Tuhan Yesus dan jalan jadi yang pertama kerja keras yang kedua. Dia dengar sepanjang malam kan dia belum kenal Tuhan Yesus dia aja baru mau dikatakan timbul dari apa? Jadi apa? Menit tadi Simon waktu izinkan Simon sudah Tuhan Yesus. Oh iya, Tuhan Yesus mengajar dengan firman dia dengar itu danau Galilea yang cukup dalam. Dia dengar waktu Tuhan Yesus Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan ada di sini itu jalan. Apakah Simon tidak dengar firman yang diajarkan Tuhan Yesus yang disampaikan Tuhan Yesus dan jalan jadi yang pertama kerja keras yang kedua. Dia dengar sepanjang malam kan dia belum kenal Tuhan Yesus dia aja baru mau dikatakan timbul dari apa? Jadi apa? Menit tadi Simon waktu izinkan Simon sudah Tuhan Yesus. Oh iya, Tuhan Yesus mengajar dengan firman dia dengar itu danau Galilea yang cukup dalam. Dia dengar waktu Tuhan Yesus Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan ada di sini itu jalan. Apakah Simon tidak dengar firman yang diajarkan Tuhan Yesus yang disampaikan Tuhan Yesus dan jalan jadi yang pertama kerja keras yang kedua. Dia dengar sepanjang malam kan dia belum kenal Tuhan Yesus dia aja baru mau dikatakan timbul dari apa? Jadi apa? Menit tadi Simon waktu izinkan Simon sudah Tuhan Yesus. Oh iya, Tuhan Yesus nggak bisa dong. Kamu komitmen sebagai suami 5 juta ya 5 juta setiap bulan. Apaan 2,5 aja baca mana-mana dirasakan itu uang. Kalau tidak dengar firman yang diajarkan Tuhan Yesus sampaikan Tuhan Yesus dan jalan jadi yang pertama dia masih bisa bersyukur kan dia belum kenal Tuhan Yesus dia aja baru mau dikatakan timbul dari apa? Jadi apa? Menit tadi Simon waktu izinkan nggak bisa dong. Kamu komitmen sebagai suami 5 juta ya 5 juta setiap bulan. Apaan 2,5 aja baca mana-mana dirasakan cuci dalam notial misalnya. Tidak dengar firman yang diajarkan Tuhan Yesus. Dia nggak percaya gimana bisa mengalami mujizat kalau nggak percaya? Dia masih bisa bersyukur dia belum kenal Tuhan Yesus bahkan jalan dia aja baru mau dikatakan baik sekian menit masuk ke dalam itu jalan bisa dong itu merasa komitmen sebagai suami 5 juta ya 5 juta setiap bulan apaan 2,5 dia tarik demi sedikit wah lebih berat dia tarik aduh semakin berat sampai jalan ke koin hampir gimana bisa mengalami mujizat nggak bisa bayangkan perahu di zaman Isa bahkan jalan baik kalau satu ikan 1 kilonya 20.000 anggaplah itu 1 ton 1.000 kilo ada ya 200 juta ya ngapain ngitung duit Pak dia tarik demi sedikit wah lebih berat dia tarik aduh segitu semakin berat dari nol dari 1 kilo aja dia nggak dapat dari no bantun aja dia nggak bisa dapat sekarang Tuhan buat sampai miliaran ratusan juta
Karena hasil tangkapan dia tahu nasib. Hitungan nilai uang salah. Wow, keren banget. Dahsyat ini. Kalau satu ikan Bapak Ibu jangan mengira kondisi sepi hari-hari ini. Anggaplah itu 1 ton 1000 kilo. Kalau kerjaanmu cuma 50% gajinya, ada apa? Tenang aja, percaya saja. Ngapain ngitung duit, Pak? Ya tarik dulu sedikit, wah lebih berat. Tuhan tetap pelihara kita. Ya tarik, aduh segitu. Dari nol udah bisa dapat. Dia nggak dapat. Dari no bantun aja dia nggak bisa dapat. Dia nggak menyangka begitu melihat hasilnya begitu banyak. Karena hasil tangkapan ya pertolongan Tuhan kita kan dia uang. Makanya dia adalah Tuhan yang hidup. Yang berikutnya, saudara. Yang ketiga adalah percaya. Yang keempat adalah, saudara lihat ayat berikutnya. Kita kembali ke Matius. Kalau kerjaanmu cuma 5. Makanya saya mau bilang Bapak Ibu, kalau kita punya iman percaya, mari kita bertindak mulai melangkah dengan iman. Ada istilah tuh anak-anak sekolah sekolah minggu. Anak-anak youth suka saya lihat statusnya walk by faith. Berjalan dalam iman. Yes, betul. Berjalan dengan iman. Dari no bantun lagi dia tidak mungkin iman tanpa ujian. Dengar baik nih Bapak Ibu. Kalau saudara menjadi orang yang beriman, saudara percaya kepada Tuhan, artinya saudara harus siap untuk menghadapi ujian. Kapanpun ujian itu tiba-tiba datang menghampiri saudara. Kalau cobaan banyaklah di sekitar kita. Ada iblis selalu senantiasa berusaha menggoda kita untuk kita jatuh ke dalam dosa. Ada 3 kekuatan roh dunia hari ini menguasai dunia dan menjatuhkan anak-anak Tuhan. Roh Isabel yang pertama. Yang kedua roh antikristus. Yang ketiga adalah roh apa? Roh Babel. Mereka bekerja siang dan malam menjatuhkan anak Tuhan bertubi-tubi. Makanya hari ini gereja kehilangan 50% jemaat. Percaya kepada Tuhan. Artinya tidak ada lagi gereja besar hari ini. Kapanpun ujian itu tiba-tiba walaupun gedungnya masih ada. Tapi jumlah ibadahnya tidak seperti yang dulu. Berdoalah buat saudara-saudara kita yang hari ini. Saya berharap mereka tidak terhilang. Ada 3 kekuatan. Mereka tetap punya kehausan untuk mencari Tuhan. Di gereja-gereja mungkin yang mungkin masih bisa ibadah seperti tempat Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah roh apa? Roh Babel. Bersyukur Bapak Ibu. Manfaatkan waktu ibadah Bapak Ibu di tempat ini yang masih diizinkan. Di Serpong masih banyak sekali hari-hari ini. Gereja beralih ke gereja kecil. Mereka buka tidak ada lagi dan jemaat bisa antusias lagi datang ibadah. Tadi pagi saya di sana. Gedungnya masih ada. Tapi jumlah ibadahnya tidak seperti yang dulu. Bersyukur. Berdoalah buat saudara-saudara kita yang hari ini. Saya berharap mereka tidak yang keempat, apa yang harus punya kehausan untuk mencari mengalami krisis di gereja-gereja kemudian kita mengalami masih bisa ibadah semua Bapak Ibu Saudara. Yang keempat adalah saudara lihat ayat yang Bapak Ibu. Bekerja siang dan Lukas pasal 5 yang masih diizinkan. Ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat. Gereja beralih ke gereja kecil. Mereka tidak lagi gereja besar dan kawan-kawan datang ibadah. Memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Berarti ada lebih dari 1 perahu. Bersyukur. Ya. Berdoalah buat saudara-saudara supaya mereka datang apa? Membantunya. Saudara bayangkan, kalau nggak dibantu nih, apa yang harus punya kehausan untuk kita mengalami krisis. Akhirnya apa dia bantu? Kemudian kita mengalami datang itu perahu yang lain. Yang keempat adalah saudara lihat ayat syukur Bapak Ibu. Dan mereka itu datang kompak unity kan? Ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat. Gereja hari ini gara-gara pandemi jangan sampai buka unity dan kawan-kawan memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Berarti ada lebih dari kalau kita lihat konteks Alkitab itu berbicara tentang kejadian supaya mereka datang apa? Membantunya. Saudara bayangkan, kalau nggak dibantu nih, akan jawab apa yang harus kita kehausan untuk kita mengalami krisis. Akhirnya apa dia bantu? Kemudian kita mengalami datang itu perahu yang lain. Tidak ada poligami. Saya akan menjawab. Saudara lihat ayat syukur Bapak Ibu. Tidak ada istilah poligami. Dan mereka itu datang Tuhan buat wanita itu dia antar sekalian diambil satu dalam musuh tidak satu hari ini gara-gara pandemi jangan sampai kita kan 2 harusnya suami dan istri sama dengan 2 tapi tidak satu. Kenapa diambil dari sumber yang satu kemudian diantar ini wanita yang Tuhan sudah ciptakan kepada si suami. Kejadian hubungan anak dengan bapak waktu menikah kan si anak itu kita punya perempuan yang di atas sama bapaknya diserahkan ke calon suami kan begitu. Itu konteks berbicara tentang hubungan anak dengan bapak. Itu dari awal kejadian sudah bicara poligami. Itu bukan umat. Kalau agama umat tidak ada istilah poligami. Dan mereka itu Kristen itu tidak bukan bicara soal umat, bukan agama. Dia berbicara tentang bagaimana Kristus menjadi pengikut Kristus. Bisa rasul. Itu kan 2 relasi hubungan, relasi, relationship antara bapak dengan anak. Maka Yesus mengajarkan panggil bapak bukan panggil Yahweh. Kepada si suami.
Diajarkan begitu udah, jangan ikut yang macam-macam lah, ikutin Tuhan Yesus saya, dia nggak akan pernah salah, dia sumber teladan kita yang paling sempurna. Kalau saya ikut-ikut yang macam-macam lah, teologi ini segala macam, ikut aja apa yang kata Tuhan Yesus bilang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Lihat, dan mereka bersama-sama unity terbangun. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Tenggelam lagi, udah dibagi aja hampir tenggelam. Relationship antara Bapa dengan anak, maka Yesus mujizat pelipat ganda. Bukan lagi Yahweh. Ajarkan begitu udah, jangan ikut yang macam-macam lah, ikutin Tuhan Yesus saya, dia nggak akan pernah salah, dia sumber teladan kita yang paling sempurna. Kalau saya ikut-ikut yang macam-macam lah, Simon nyangka nggak boleh ikut nyangka. Ternyata di tengah-tengah kerja keras, apa yang terjadi? Dia tidak ada hasil. Dan mereka bersama-sama unity terbangun. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Tenggelam lagi, udah dibagi aja hampir tenggelam. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sebenarnya Petrus punya hak mujizat pelipat ganda. Sorry. Ajarkan begitu udah, jangan ikut yang guru datang ke perahu gua. Yang nangkep gua masuk ke perahu gua yang penuh. Ikut yang macam-macam ya. Ini Simon nyangka enggak boleh ikut di bagian gua. Ternyata di tengah lu mau diberkati juga. Apa terjadi? Dia tidak ada. Dan mereka sama-sama gampang pindah aja nih. Habis dari perahu situ pindah perahu sini. Sama mengisi kedua perahu itu dengan berapa banyak di antara kita ketika kita punya berkat, kita tahan untuk kita tidak berbagi. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sebenarnya Petrus. Ujian datang sesungguhnya ketika kita dalam segala hal yang kecil nih mulai ini. You punya dapat 1 juta, you memberikan datang ke perahu gua. Apa you tahan berkat itu? Gua masuk ke perahu gua yang penuh. Kadang orang hitung-hitungan nih, kasih jangan. Kalau gede ini pandemi ini ngasih nih. Lalu mau diberkakan kan nih kita nih. Gampang pindah aja nih. Isabel, pemberontakan Rom yang menghancurkan rumah tangga. Berapa banyak di antara kita ketika kita punya berkat, kita tahan untuk kita tidak berbagi. Kita dulu aja. Ujian datang sesungguhnya ketika kita dalam segala hal yang kecil nih mulai ini. Gua makan. You punya dapat 1 juta, you memberikan nih. Apa you tahan dengan Simon? Simon bisa untuk ngomong begitu. Ini berkat gua kok. Ada orang hitung-hitungan nih, bagi hak gua dong, perahu gua. Yang ngelempar jala gua. Minta dong sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus datang ke perahu lo dong. Supaya gua juga diberkati. Kan udah lihat mujizatnya seperti itu. Dia bisa ngomong begitu loh Simon. Tapi Simon tidak lakukan itu. Ini orang ujian datang sesungguhnya ketika kita dalam sebuah hitung-hitungan soal duit. 2M nih punya dapat ya mungkin ratusan juta. Ya sampai M lah mungkin. Ada M nih dilakukan oleh Simon. Simon bisa untuk ngomong begitu. Idian galau dia teriak teman-teman. Hai, mau bagi Joni. Agus. Sini. Lempar jala gua. Gue diberkati Tuhan nih. Minta dong sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus datang ke perahu lo dong. Supaya gue juga diberkati. Kan udah lihat mujizatnya seperti itu. Gue isi ke perahu. Dia bisa ngomong begitu loh Simon. Itulah Simon. Tapi Simon tidak lakukan itu. Ini orang hebat dasar buang mentalitas serakah dalam hitung-hitungan soal duit. 2M nih punya dapat ya mungkin ratusan juta. Ya sampai M lah mungkin. Ada M nih kita lakukan oleh Simon. Simon bisa ikuti. Dia galau dia teriak teman-teman. Hai, mau bagi Joni. Bapak Ibu gereja Bapak Agus. Sini. Lempar jala gua. Gue diberkati Tuhan. Tengah situasi pandemi. Supaya gue juga diberkati. Ayat ini akan lihat. Ayat ke-8 ini. Gue isi ke bisa ngomong begitu kepedulian. Jadi yang pertama tadi kerja keras, taat, percaya, 4 peduli. Hitung-hitungan soal duit. 2M, Arifan bagi-bagikan berkat bawa bungkusan warna merah tuh. Di Facebook bagi tukang parkir, penyapu jalanan, sopir bajai. Wah semua dibagi itu tuh membutuhkan. Gue diberkati Tuhan di tengah-tengah krisis malah menabur. Ayat ini akan lihat ayat ke-8 yang Tuhan sudah berikan contoh buat kita sih. Jadi yang pertama tadi kerja keras, taat, percaya, 4 peduli. 2M, Arifan bagi-bagikan berkat bawa bungkusan warna merah tuh. Di Facebook bagi tukang parkir, penyapu jalanan, sopir bajai. Wah semua dibagi itu tuh membutuhkan.
Gue diberkati Tuhan. Di tengah-tengah krisis ayat ini ayat keberapa yang gue isi berikan contoh buat kita siap. Dia pertama tadi kerja keras, percaya, empat peduli, dua Elia, Alifat bagi-bagikan bawa bungkusan warna merah tuh di Facebook, bagi tukang parkir, penyapu jalanan, sopir bajai, wah semua dibagiin itu tuh membutuhkan. Gue diberkati Tuhan di tengah-tengah krisis ayat ini ayat keberapa yang gue isi berikan contoh buat kita siap. Dia pertama tadi kerja keras, percaya, empat peduli, dua Elia, Alifat bagi-bagikan bawa bungkusan warna merah tuh di Facebook, bagi tukang parkir, penyapu jalanan, sopir bajai, wah semua dibagiin itu tuh membutuhkan. Gue diberkati Tuhan di tengah-tengah krisis ayat ini ayat keberapa yang gue isi berikan contoh buat kita siap. Dia pertama tadi kerja keras, percaya, empat peduli, dua Elia, Alifat bagi-bagikan bawa bungkusan warna merah tuh di Facebook, bagi tukang parkir, penyapu jalanan, sopir bajai, wah semua dibagiin itu tuh membutuhkan. Oh ya, gue diberkati Tuhan di tengah-tengah krisis ayat ini ayat keberapa yang gue isi berikan contoh buat kita siap. Dia pertama tadi kerja keras, percaya, empat peduli, dua Elia, Alifat bagi-bagikan bawa bungkusan warna merah tuh di Facebook, bagi tukang parkir, penyapu jalanan, sopir bajai, wah semua dibagiin itu tuh membutuhkan. Oh ya, gue diberkati Tuhan di tengah-tengah krisis ayat ini ayat keberapa yang gue isi berikan contoh buat kita siap. Dia pertama tadi kerja keras, percaya, empat peduli, dua Elia, Alifat bagi-bagikan bawa bungkusan warna merah tuh di Facebook, bagi hal itu ia pun penyapu jalanan, sopir bajai, wah semua dibagiin itu tuh membutuhkan. Oh ya, gue diberkati Tuhan. Imannya hanya membawa dia bersungguh kepada Tuhan. Ayat ini ayat keberapa yang gue isi berikan contoh buat ada di dia pertama tadi kerja keras, percaya, empat peduli, dua Elia, Alifat bagi-bagikan bawa bungkusan warna merah tuh di Facebook, bagi hal itu ia pun penyapu jalanan, wah semua dibagiin itu tuh membutuhkan. Oh ya, gue diberkati Tuhan. Imannya hanya membawa dia bersungguh kepada Tuhan. Ayat ini ayat keberapa yang gue isi berikan contoh buat ada di dia pertama tadi kerja keras, percaya, empat peduli, dua Elia, Alifat bagi-bagikan bawa bungkusan warna merah tuh di Facebook, bagi hal itu ia pun penyapu jalanan, wah semua dibagiin itu tuh membutuhkan. Oh ya, gue diberkati Tuhan. Imannya hanya membawa dia bersungguh kepada Tuhan. Ayat keberapa yang gue isi berikan contoh buat ada di dia pertama tadi kerja keras, percaya, empat peduli, dua Elia, Alifat bagi-bagikan bawa bungkusan warna merah di Facebook, bagi hal itu ia pun penyapu jalanan, wah semua dibagiin itu tuh membutuhkan. Oh ya, gue diberkati Tuhan. Imannya hanya membawa dia bersungguh kepada Tuhan. Ayat keberapa yang gue isi berikan contoh buat ada di dia pertama tadi kerja keras, percaya, empat peduli, dua Elia, Alifat bagi-bagikan bawa bungkusan warna merah di Facebook, bagi hal itu ia pun penyapu jalanan, wah semua dibagiin itu tuh membutuhkan. Oh ya, gue diberkati Tuhan.
Yesus itu relevannya Yesus membawa dia yang lihat orang Kristen hari ini jadi pengikut manusia, ikut pendeta ada di sini. Aku harus ikut dia. Pendeta jatuh. Yesus, lagi saya katakan ikut Yesus di dalam semua ikut Yesus saja, jangan ikut manusia. Ikut Yesus, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yesus, lagi saya katakan ikut Yesus di dalam semua ikut Yesus saja, jangan ikut manusia. Ikut Yesus, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua adalah ayat 11. Dan sesudah mereka menjalan yang rupa-rupa ke darat, mereka ikut Yesus dan Yesus saja jangan ikut manusia. Yesus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua adalah ayat 11. Dan sesudah mereka menjalan yang rupa-rupa ke darat, mereka ikut Yesus dan Yesus saja jangan ikut manusia. Yesus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua adalah ayat 11. Dan sesudah mereka menjalan yang rupa-rupa ke darat, mereka ikut Yesus dan Yesus saja jangan ikut manusia. Yesus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua adalah Moderna Sinovac, yes. Astano. Saya tidak mau divaksin kalau ditemuin ada antikris. Yesus Yesus saya berani bertanggung jawab karena ucapan saya dari kami juga buat Tuhan yang kudus ini. Tidak ada yang Sinovac ya kaitan dengan antikris 6666. Maka kita menjadi anak-anak yang cerdas, tidak mudah. Kenapa oleh media? Naik ke dalam kelas saya tidak mau divaksin pada saat kegelapan. Ada antikris dan bersyukur kita lagi disayang. Yesus satu minggu saya alami ucapan saya dari kami juga buat Tuhan. Tidak ada yang akhir kaitan dengan antikris 6666. Ya malam kadang-kadang ada secara manusia mudah buat orang meninggal yang udah divaksin 2 kali itu masih ternyata yang udah vaksin pada saat kegelapan hidup saya bagi Yesus kalau saya hidup bagaimana hidup saya bisa memberi warna yang buat orang lain buat orang lain kalau sudah waktunya selesai jadi waktu saya lolos ya malam kadang-kadang saya bersyukur saya bilang saya harus lebih buat orang meninggal yang udah divaksin 2 kali itu udah vaksin 2 kali yang ada ya itulah Bapak Ibu ujian apa saya mau tinggalkan Tuhan saya bilang jadi pendeta Tuhan kenapa ini takut saya jadi pendeta yang tadi berkati ini Tuhan baru jadi pendeta yang berdosa nih Tuhan saya berhenti aja jadi orang lain buat bukti ya saya dikenal
COVID, Tuhan kan berarti nggak jaga saya, nggak lindungi saya. Saya tidak lakukan pejuang namanya karena saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya pasti ada kebaikan, ada rencana yang baik. Saya harus lakukan. Saya tahu tidak ada bapak dimanapun yang membawa anaknya kepada kesusahan, kesulitan, dan pada kematian. Tidak ada. Bapak yang baik pasti seperti itu. Jaga anaknya, merawat anaknya dengan baik, dan dia bertanggung jawab kepada kiranya Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu. Amin. Berikan satu pujian, nanti singkat pandu kita. Buat saya janjimu ajaib. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terjadi, walau kadang percaya mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu, katakan waktu Tuhan Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang percaya mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu, Kami tahu Tuhan bahwa setiap iman kami akan mengalami proses ujian Tuhan. Tapi kami sadar dan kami mengerti Tuhan bahwa ketika kami menghadapi setiap ujian, itu adalah bagian daripada kami untuk mengalami next level Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Kau Allah yang tahu, yang peduli tentang apapun yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan. Amin. Kami sangat bersuka cita, kami sangat bersyukur karena kami punya Tuhan yang begitu peduli atas kehidupan kami, yang hebat, yang hidup, yang selalu menyatakan kuasa, mujizat dan pertolongannya di tengah-tengah keterbatasan kami Tuhan. Kami nggak pernah mengerti Tuhan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi yang kami tahu bahwa pemeliharaan-Mu begitu sempurna Tuhan. Kami tetap masih bisa melihat kebaikan Tuhan. Kami tetap bisa menikmati berkat jasmani. Bahkan kami juga bisa mengalami pertumbuhan rohani kami Tuhan. Lewat hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kau berkati setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Kau memberkati Bapak Gembala di tempat ini Tuhan. Semua Tuhan pelayan-pelayan Tuhan, tim penggembalaan di GBI Bulungan Tuhan. Di gereja Betani yang ini yang Tuhan pilih Tuhan menjadi berkat atas lingkungan, atas kota Jakarta Selatan, atas masyarakat di sekitar tempat ini ya Tuhan. Kau tolong Tuhan. Kiranya gereja-Mu di tempat ini menjadi gereja yang berdampak, menjadi terang Tuhan. Dan biarlah Tuhan banyak orang yang dimenangkan Tuhan lewat kepedulian gereja-Mu di tempat ini. Tuhan berkati setiap jemaat yang sakit, kiranya Tuhan tolong.
Tuhan nyatakan kesembuhan, pemulihan Amin. bagi setiap mereka Tuhan. Agar kiranya roh mereka tetap menyala-nyala untuk mengikut Tuhan. Amin. Mereka tidak jauh, tidak lari, tidak kecewa meninggalkan Tuhan. Biarlah mereka juga menjadi bagian-bagian orang-orang yang terpilih oleh Tuhan sendiri ya Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga mereka, orang tua mereka, anak mereka Tuhan, bisnis, pekerjaan, semua pelayanan Tuhan. Semua Tuhan rancang sedemikian rupa dengan rancangan yang terbaik, masa depan yang terbaik. Amin. Apapun kebutuhan yang hari ini sedang direncanakan Tuhan, yang sedang dibutuhkan, kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat mereka. Terima kasih hamba selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pataikan firman-Mu ini dalam setiap hati semua mereka yang mendengar. Supaya firman-Mu yang keluar dari perkataan hamba yang Kau pakai ya Tuhan, boleh menjadi perita dalam kehidupan mereka, boleh menghasilkan buah-buah dalam kehidupan mereka. Kehidupan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Mataikan firman-Mu ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.